Jangan pernah lakukan ini di dalam hutan. Survival paling realistis dari fakta cepat. Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah hutan yang luas. Udara lembab menyentuh kulitmu, aroma tanah basah mengisi napasmu. Suara serangga terdengar di kejauhan, dan hanya itu. Tidak ada jalan setapak, tidak ada sinyal, dan matahari mulai perlahan tenggelam di balik pepohonan tinggi. Kamu sadar, kamu sendirian. Dan saat itu juga, kamu mulai bertanya, apa yang harus aku lakukan sekarang? Hutan tampak tenang, tapi ketenangan itu menipu. Setiap langkah, setiap keputusan bisa menentukan apakah kamu akan selamat atau tidak pernah ditemukan lagi. Hari ini, aku akan memberitahumu 10 hal yang tidak boleh kamu lakukan di dalam hutan, berdasarkan prinsip survival yang nyata. Dengar baik-baik, karena satu kesalahan kecil bisa berarti akhir segalanya. 1. Jangan pernah panik. Begitu kamu tersesat, otakmu akan otomatis mencari jalan keluar. Tapi ketika tidak menemukannya, panik mengambil alih. Napas jadi cepat, kamu mulai berlari tanpa arah, dan sebelum sadar, kamu sudah makin jauh dari titik awal. Ingat, panik membunuh lebih cepat daripada lapar atau haus. Langkah pertama bukan mencari jalan keluar, tapi berhenti dan tenangkan diri. Duduk, tarik napas dalam-dalam. Lihat sekitar, dengarkan suara air, suara burung, arah angin. Biasanya, suara air yang konsisten menandakan adanya sungai atau sumber air, petunjuk penting untuk bertahan hidup. Gunakan waktu 10 hingga 15 menit untuk menenangkan pikiran. Hutan bisa terasa menakutkan, tapi ketenangan pikiran adalah satu-satunya hal yang kamu kendalikan sepenuhnya. 2. Jangan berteriak tanpa tujuan. Banyak orang berpikir berteriak keras akan mempercepat pertolongan datang. Tapi di hutan, suara bukan hanya didengar oleh manusia. Suara teriakan bisa menarik perhatian hewan buas seperti babi hutan, ular besar, atau bahkan macan tutul yang teritorinya kamu injak tanpa sadar. Selain itu, teriakan berlebihan bisa membuatmu kehilangan tenaga dan air di tubuh, padahal kamu harus hemat energi sebanyak mungkin. Gunakan suara dengan strategi. Kalau kamu membawa peluit, lakukan kode SOS internasional, 3 tiupan pendek, 3 panjang, 3 pendek lagi. Ulangi setiap beberapa menit dari tempat terbuka. Dan kalau malam tiba, jangan berteriak sama sekali. Suara kecil di malam hutan bisa terdengar jauh. Kadang-kadang lebih aman menunggu pagi daripada memanggil sesuatu yang kamu tidak lihat. 3. Jangan sentuh apapun tanpa perhatian. Hutan tampak penuh kehidupan, tapi tidak semua kehidupan bersahabat. Tanaman, serangga, bahkan batang pohon tertentu bisa berbahaya jika disentuh tanpa perlindungan. Ada tanaman yang daunnya terlihat halus dan segar, tapi getahnya bisa menyebabkan luka melepuh seperti terbakar. Beberapa jenis pohon mengeluarkan getah beracun yang bisa membuat kulit iritasi berat. Dan beberapa serangga hidup berkelompok di bawah daun, menunggu hal kecil seperti getaran tangan manusia. Selalu gunakan tongkat panjang atau ranting sebelum memindahkan sesuatu. Kalau kamu harus menyingkirkan dedaunan, lakukan dengan benda, bukan tangan. Jika kulit mulai terasa panas, gatal, atau perih, segera bilas dengan air bersih atau lumpur basah untuk menurunkan reaksi. Ingat, di hutan, kesalahan kecil bisa berkembang jadi masalah besar. 4. Jangan makan atau minum tanpa kepastian. Rasa lapar adalah musuh besar, tapi rasa penasaran lebih berbahaya. Banyak orang yang tersesat berpikir buah ini pasti aman, atau jamur ini terlihat segar, padahal banyak tanaman liar yang racunnya tidak bisa dideteksi dari rasa atau bau. Beberapa jamur beracun bisa menyebabkan gagal hati hanya dengan satu gigitan. Beberapa buah liar menyebabkan halusinasi, kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan jam. Untuk air, jangan pernah minum langsung dari sungai. Meskipun tampak jernih, bisa mengandung bakteri atau parasit mikroskopis. Gunakan baju atau kain untuk menyaring air, lalu rebus air minimal 5 menit. Kalau tidak ada api, teteskan sedikit air ke kulit tanganmu dulu. Tunggu 1 menit. Jika terasa gatal atau panas, jangan diminum. Dalam survival, lebih baik lapar daripada salah makan. 5. Jangan tidur di tanah langsung. Kelelahan bisa datang cepat, terutama kalau kamu jalan jauh. Tapi tidur di tanah langsung adalah kesalahan fatal. Tanah menyimpan kelembapan yang bisa menurunkan suhu tubuhmu perlahan, terutama saat malam.
Bahkan di daerah tropis, suhu bisa turun drastis setelah matahari tenggelam. Selain itu, tanah adalah rumah bagi semut predator, kalajengking, ular besar, dan serangga berbisa. Kumpulkan daun kering, ranting atau batang kayu sebagai alas. Buat jarak sekecil apapun antara tubuh dan tanah. Kalau bisa, buat tempat tidur gantung sederhana dari tali atau pakaian. Di hutan, setiap lapisan pelindung adalah perbedaan antara tidur nyenyak dan tidak bangun lagi. 6. Jangan lupa menandai setiap jalur. Hutan itu menipu. Semua arah terlihat sama. Semua pohon terlihat identik. Tanpa tanda, kamu bisa berjalan berjam-jam hanya untuk kembali ke titik awal tanpa sadar. Gunakan pisau atau batu untuk memberi tanda di batang pohon. Ikat kain kecil di ranting setiap 20 hingga 30 meter. Atau gunakan tumpukan batu kecil di setiap persimpangan. Kalau kamu menemukan sungai, ikuti arus ke bawah. Sungai selalu berakhir di permukiman, dan itu adalah arah paling logis menuju manusia. Ingat, setiap langkah yang kamu ambil harus bisa kamu ulangi ke belakang. 7. Jangan abaikan api. Api bukan hanya tentang kehangatan. Api adalah sinyal, alat masak, penerangan, dan perlindungan. Gunakan ranting kering, kulit pohon mati, atau serat dari kelapa untuk menyalakan api. Buat lubang kecil di tanah agar api tetap terkendali dan tidak menyebar. Dan sebelum tidur, pastikan bara benar-benar padam. Banyak kasus kebakaran hutan dimulai dari api kecil yang dibiarkan menyala. Api yang kamu nyalakan untuk bertahan bisa berubah jadi bencana besar bagi alam sekitarmu. Ingat, di hutan, api adalah kehidupan, tapi juga ujian tanggung jawab. 8. Jangan bergerak saat malam tanpa cahaya. Begitu matahari tenggelam, dunia berubah. Pohon-pohon besar menciptakan bayangan yang membuat arah sulit ditebak. Kedalaman terasa berbeda, suara kecil terasa besar. Jika malam tiba sebelum kamu menemukan jalan keluar, berhenti. Cari tempat aman, nyalakan api kecil, dan tunggu pagi. Banyak orang hilang karena mencoba berjalan di malam hari, padahal satu langkah salah di tanah licin atau jurang tersembunyi bisa fatal. Lebih baik menghilangkan waktu daripada menghilangkan arah. 9. Jangan abaikan instingmu. Tubuh manusia punya kemampuan luar biasa untuk mendeteksi bahaya. Kadang kamu merasa tidak nyaman tanpa tahu alasannya, bulu kuduk berdiri, atau hati terasa gelisah. Itu bukan kebetulan, itu peringatan alami. Insting bekerja sebelum logika. Kalau kamu merasa ada yang salah, dengarkan. Pindah perlahan, ubah posisi, jangan abaikan tanda kecil itu. Banyak penyintas yang selamat bukan karena alat atau peta, tapi karena mereka mendengarkan naluri paling tua di dalam diri mereka. 10. Jangan meremehkan alam. Dan inilah kesalahan terbesar dari semuanya. Orang datang ke hutan dengan percaya diri, membawa teknologi, peta digital, bahkan GPS. Tapi, baterai bisa habis, sinyal bisa hilang, dan pada akhirnya, semua itu tidak berarti apa-apa tanpa pengetahuan dasar bertahan hidup. Hutan tidak jahat, hutan tidak punya niat buruk. Ia hanya menunggu kamu datang dan melihat apakah kamu cukup bijak untuk menghormatinya. Jika kamu memperlakukan hutan dengan sombong, hutan akan membuatmu belajar dengan cara yang paling keras.